Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lesmana Dinugraha, NIM 225202410004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir pada mata kuliah pembelajaran berbasis multimedia dengan topik prinsip pra-pelatihan dalam pembelajaran berbasis multimedia. Nah, jadi di tugas akhir ini saya membuat website untuk media pembelajaran ya dengan topik prinsip pra-pelatihan. Nah, ini adalah tampilan indeks atau tampilan awal ketika pengguna mengakses websitenya. Di sini disediakan ada dua button, yaitu button daftar dan button masuk. Kita coba praktikan di daftar. Baik, di sini pengguna diharuskan untuk mengisi nama lengkap, kemudian email, dan password. Untuk password sudah saya setting menggunakan minimal 8 karakter dan harus kombinasi antara huruf dan angka. Kita coba praktekkan. Nadi Lasmana, emailnya lasmana@gmail.com, kemudian passwordnya misal Lasmana 123. Kita lihat dulu, Lasmana 123. Oke, kita daftar. Nah, akun berhasil terbuat. Nah, perlu diketahui juga akun ini juga terintegrasi dengan database. Jadi daftar tadi terintegrasi dengan database. Kita coba lihat, refresh dulu. Harusnya ada baru ya. Di sini nanti ada user baru, namanya Adi Lasmana. Sebentar, ini lagi loading. Nah, ini dia. Adi Lasmana, emailnya lasmana@gmail.com, dan passwordnya sudah saya setting menjadi enkripsi, jadi untuk meningkatkan keamanan pengguna. Nah, di sini juga ada variabel atau kolom dibuat, tujuannya untuk agar nanti informasi ini dapat ditampilkan di profil pada website. Oke, kita login lasmana@gmail.com. Oke, tadi passwordnya lasmana123. Kita masuk. Selamat datang di website pembelajaran. Di sini, kita akan belajar prinsip pra-pelatihan dalam pembelajaran berbasis multimedia. Oke, jadi ini adalah halaman beranda yang mana ketika pengguna berhasil masuk, dia akan dialihkan ke halaman beranda dan ada semacam welcoming statement ya, tadi kayak suara sound untuk menyambut atau welcoming gitu. Nah, di sini juga terdapat nama pengguna yang sedang login. Jadi saya menggunakan session dan mengambil data dari database. Lalu Adi Lasmana, kita akan belajar prinsip pra-pelatihan dalam pembelajaran berbasis multimedia. Kemudian di halaman beranda ini juga terdapat beberapa menu ya. Yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai button informasi website. Nah, jadi ini tentang desain instruksional dari pembelajarannya. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Jadi diharapkan pengguna dapat melihat capaian pembelajarannya sehingga dapat menimbang dan melatih kemampuannya untuk dapat memaksimalkan pengetahuan dan penugasannya di sini. Yang pertama, untuk aspek pengetahuan, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip pra-pelatihan termasuk pengertian dan tujuan dari pra-pelatihan dalam pembelajaran berbasis multimedia. Kemudian untuk aspek sikap, mahasiswa dapat mengembangkan sikap keterbukaan, tanggung jawab, dan melatih public speaking. Kemudian yang ketiga, aspek keterampilan atau skill. Mahasiswa dapat mengembangkan materi pembelajaran multimedia yang memperhitungkan prinsip-prinsip pra-pelatihan untuk membuat pembelajaran berbasis multimedia. Nah, jadi dalam membuat capaian pembelajaran di media ini juga sudah saya sesuaikan dengan taksonomi Bloom dan tentang penugasannya. Jadi nanti penugasannya juga mengacu pada capaian pembelajaran yang sudah saya bikin. Kemudian di sini ada tentang website dan instruksi penggunaan. Ini juga perlu dibaca juga oleh teman-teman pengguna. Jadi website ini digunakan untuk pendamping ya, jadi tidak full di sini. Website ini digunakan untuk pendamping pembelajaran berbasis multimedia dengan topik prinsip pra-pelatihan dalam pembelajaran berbasis multimedia. Pada website ini akan dijelaskan mengenai 3 topik, yaitu konsep dasar, tujuan, dan pengertian pra-pelatihan, kemudian prinsip-prinsip pra-pelatihan, dan jenis materi multimedia dalam pembelajaran.
Pada setiap topik juga disediakan kuis dan penugasan dengan tujuan dapat memperkuat pemahaman dan skill mahasiswa dalam mengembangkan multimedia pembelajaran. Untuk penugasan akan terintegrasi langsung melalui akun Google Drive pengajar ya, hingga diharapkan walaupun website ini hanya digunakan sebagai pendamping, penugasan mahasiswa juga dapat terorganisir secara terpadu dalam sebuah wadah yang dapat dikoreksi langsung oleh pengajar. Jadi nanti di bagian penugasan ada sebuah button yang mana kalau kita klik button tersebut, pengguna akan dialihkan ke folder pengajar. Jadi folder Google Drive pengajar untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi pengajar bisa menilai hasil penugasan dari mahasiswa. Kemudian di sini juga ada instruksi mengenai penggunaan button, seperti button untuk keluar digunakan untuk keluar dari halaman website ya, button logout. Kemudian ada button informasi yang digunakan untuk melihat informasi tentang website, termasuk desain instruksionalnya. Kemudian di sini ada icon profil yang digunakan untuk melihat informasi pengguna yang sedang login. Kemudian di sini juga ada button kembali ya, back, digunakan untuk kembali. Nah, ini juga ada nih. Kemudian di sini ada button mulai yang digunakan untuk mengalihkan pengguna ke halaman materi yang akan dipelajari. Jadi semua button saya jelaskan di sini dengan harapan pengguna tidak bingung. Jadi di sini juga terdapat informasi pengembang ya. Jadi di sini ada saya sendiri, Lasmana Dinugraha, NIM 225202410004, program studi dan kelas, karena ini masih kebutuhan tugas. Oke, jadi inti dari informasi website ini adalah untuk menyajikan informasi tentang capaian pembelajaran, kemudian instruksi penggunaan, dan bagaimana cara penggunaannya dari website ini. Jadi agar pengguna tidak bingung. Oke. Selamat datang di website pembelajaran. Di sini, kita akan belajar prinsip pra-pelatihan dalam pembelajaran berbasis multimedia. Baik, kemudian di sini juga ada informasi mengenai pengguna ya. Jadi tadi ini Selamat datang di website informasi pengguna yang menampilkan nama lengkap, email, dan bergabung pada gitu. Jadi tadi kan kita login sebagai Adi Lasmana dengan email lasmana@gmail.com, dan akun Adi Lasmana itu terbuat pada tanggal 8 November ya, hari ini jam 16:20 tadi ya. Ini juga kita manfaatkan, kita mengambil data dari database. Oke. Selamat datang di website pembelajaran. Di sini, kita akan belajar prinsip pra-pelatihan dalam pembelajaran berbasis multimedia. Baik, selanjutnya di sini ada button logout ya untuk keluar dari halaman web. Jika diklik akan muncul pop-up, yaitu terdapat dialog konfirmasi apakah Anda ingin keluar. Jika iya, maka akan dialihkan ke halaman indeks atau sebelum login. Jika tidak, maka masih tetap dalam website ini. Kita klik tidak. Nah, baik, selanjutnya saya akan mulai menjelaskan tentang isi atau materi dari website ini gitu ya. Kita klik mulai. Nah, di sini disediakan 3 materi ya, sesuai dengan panduan yang sudah dijelaskan tadi. Ini ada pengertian dan konsep, kemudian ada prinsip-prinsip, dan ada jenis materi multimedia. Mari kita buka salah satu. Baik, ini di bab 1 yaitu ada pengertian dan prinsip pra-pelatihan. Jadi di bab 1 ini ada 3 menu ya, ada menu materi, kemudian ada menu kuis, dan ada penugasan. Coba kita lihat buka bagian materi. Nah, di halaman materi ini pengguna dapat membaca materi ya. Di sini juga saya tampilkan animasi untuk menambah interaktivitas atau keterlibatan pengguna yang sedang menggunakan website ini. Jadi di sini pengguna bisa klik. Nah, bisa klik maka akan pindah slide. Nah, akan pindah slide dan terdapat animasi yang mendukung sehingga harapannya pengguna tidak merasa bosan atau tidak cepat bosan. Kemudian di topik 1 ini membahas tentang pengertian prinsip pra-pelatihan. Jadi sebelum ada animasi dan presentasi seperti ini, saya lampirkan terlebih dahulu pengantarnya. Jadi tidak langsung kepada presentasi atau animasinya gitu teman-teman. Misalkan di sini, prinsip pra-pelatihan adalah salah satu prinsip dalam pembelajaran berbasis multimedia yang menyatakan bahwa pembelajar akan lebih mudah memahami materi multimedia yang kompleks jika mereka diberi pengetahuan awal.
tentang konsep-konsep utama yang akan dibahas. Dan di sini saya tidak akan menjelaskan secara utuh ya materi tentang bab 1 ini, tentang pengertian prinsip pra-pelatihan, karena yang di sini yang saya fokuskan adalah bentuk penyajian kontennya. Jadi gimana cara saya menyajikan sebuah konten agar interaktif dan tidak membosankan. Nah, di sini sudah saya terapkan juga prinsip-prinsip multimedianya. Nah, ini tentang materi bab 1 ya. Jadi ada teks, kemudian ada animasi, dan untuk interaksinya pengguna bisa klik bagian animasinya, sehingga bisa geser kanan, geser kiri, menyajikan informasi yang berbeda. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke kuis ya. Ini terdapat 10 soal berbasis pilihan ganda, yang mana soalnya sudah berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skill, sesuai dengan apa yang disampaikan dengan Bu Ratna. Ini juga sudah saya pertimbangkan mengenai cara membuat soal yang mana jawabannya harus panjang karakter antar jawabannya sama, dan kurang lebih tidak terlalu jauh antara jumlah karakternya gitu. Kemudian di sini juga disediakan tentang waktu pengerjaan, yaitu selama 1 jam ya. Kita coba untuk mengerjakan kuisnya. Sini misalkan Lesmana Dinugraha, kemudian saya mencoba mengerjakan soalnya ya di bab 1 ini. Oke, kita coba. C A D kan ini A, dan ini prakonstruksional, kemudian ini hewan Allah, ini C prasyarat, ini C, ini D, A, ini B. Oke, coba saya submit ya. Di sini ada button submit, dan di sini juga ada waktunya, sisa waktu 58 menit. Sisa waktunya 58 menit lewat 15 detik. Oke, di sini kita coba submit ya. Submit. Nah, hasil kuis. Nah, di sini menyajikan informasi tentang kuisnya ya, mulai dari nama orang atau nama pengguna yang melakukan kuis, NIM, kemudian skor, jumlah betul, dan total soalnya, serta nilainya, di mana nilai ini saya kalkulasikan 1 poin, 1 soal itu dikalikan 10, sehingga jika 10 soal nilainya akan 100. Di sini juga terdapat keterangan untuk keterangan dari nilainya. Misalkan 100 kan bagus ya, jadi bagus. Nampaknya kamu sudah memahami materi bab 1. Sekarang coba saya ulangi lagi dengan jawaban yang random ya. Soal apa nih? B, E, D. Ini saya random aja. Submit. Nah, ternyata yang betul cuma 1 dari 10 soal. Nilainya 10 dan keterangannya pun berbeda. Di sini ada keterangannya kalau misalkan kurang dari 70, maka keterangannya nilai kamu belum optimal. Kamu perlu belajar lagi gitu. Jadi nanti diharapkan pengguna bisa belajar lagi. Jadi tujuan dari kuis ini untuk ini teman-teman, untuk memperkuat pemahaman. Jadi di sini kita bisa mencoba lagi. Coba lagi atau kembali ke materi untuk membaca materinya. Oke, selanjutnya ada penugasan. Nah, di penugasan ini kita lihat. Nah, kita lihat di sini penugasannya terdapat informasi mengenai deskripsi tugasnya, kemudian kriteria penilaiannya, kemudian deadline tugasnya. Jadi semua ketentuan tentang tugasnya saya lampirkan di sini. Contoh ini penugasan bab 1 ya. Tadi kan topiknya tentang pengertian dan prinsip pelatihan. Ini tugasnya seperti ini. Setelah mempelajari konsep prinsip pra-pelatihan dalam pembelajaran berbasis multimedia, silakan Anda mencari contoh pembelajaran berbasis multimedia yang menerapkan prinsip pra-pelatihan, dan analisislah bagaimana model prinsip pra-pelatihan yang diterapkan, dan analisislah
tujuan prinsip pra-pelatihan yang diterapkan dari contoh yang Anda dapat. Jadi ketika kita udah memahami prinsip pra-pelatihan, otomatis kita bisa tahu bagaimana sih contoh penerapan dari prinsip pra-pelatihan dalam pembelajaran berbasis multimedia. Kemudian tadi di materi juga disediakan tentang tujuan ya, jadi tujuan prinsip pra-pelatihan. Jadi kita di sini disuruh untuk menganalisis tujuan prinsip pra-pelatihan seperti apa yang diterapkan dari contoh yang kita dapat gitu teman-teman. Dan di sini kriteria penilaiannya, yang pertama ketepatan pengumpulan terhadap deadline yang sudah diberikan. Di sini deadline-nya misalkan 20 Desember 2023. Kemudian ketajaman analisis terhadap studi kasus gitu ya. Kemudian format kepenulisan. Kemudian kesesuaian analisis dengan materi yang sudah dijelaskan. Untuk format tugasnya atau ketentuannya seperti ini. Tugas bersifat individu, berikan cover, judul, logo, nama, dan NIM, kumpulkan via PDF, bahkan sampai format dokumennya pun saya jelaskan di sini. Kumpulkan melalui Google Drive dengan tombol yang disediakan. Nah, ini ada penamaan filenya juga. Nah, ini yang tadi saya bilang upload tugas, kita klik, kita dialihkan ke halaman pengguna pengajarnya, sehingga harapannya kita bisa mengupload dan pengajar bisa tahu siapa saja yang sudah upload dari tugas bab 1 ini teman-teman. Gitu. Jadi ketika kita klik button upload, maka pengguna akan dialihkan ke akun Google Drive. Ya, nah ini ceritanya seperti ini teman-teman. Jadi ini ada contoh yang sudah dikumpulkan gitu ya. Jadi nanti pengguna bisa mengupload file ya, bisa menambah file, upload file baru, kemudian menambahkan file sesuai dengan ketentuan yang ada di deskripsi tugasnya. Itu teman-teman. Baik, sekarang kita mencoba untuk bab 2 ya, mengenai prinsip-prinsip. Kita coba klik materinya. Nah, ini ada yang menarik dari bab 2, teman-teman. Jadi di bab 2 ini materinya disajikan dengan ada pop-up-nya gitu. Jadi di bab 2 kurang lebih sama ya, menunya ada materi, kemudian ada kuis dan ada penugasan. Materi. Coba kita klik. Nah, ini belajar tentang prinsip-prinsip pra-pelatihan multimedia. Kita ada pengantarnya dulu, jadi silahkan dibaca sendiri ya, karena waktunya memang tidak saya fokuskan untuk membahas materinya, tapi lebih ke penyajian atau bagaimana cara saya membuat media pembelajaran. Nah, di sini yang pertama ada dua materi utama. Yang pertama ada pentingnya mempelajari prinsip koherensi, redundansi, signaling dalam pembelajaran berbasis multimedia. Kemudian yang ini ada materi utamanya yaitu menerapkan prinsip koheren. Ini kan pentingnya gimana sih? Pentingnya mempelajari prinsip-prinsip ini. Kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana cara menerapkannya gitu. Nah, yang menarik itu bagian sini teman-teman. Jadi di sini nanti ada pop-up ketika kita klik salah satu button. Misalkan saya mau klik atau mau melihat penjelasan lebih lanjut tentang prinsip signaling gitu. Nah, di sini juga ada instruksinya. Tekan tombol di bawah ini untuk melihat penjelasan dari masing-masing prinsip. Pak, tekan signaling. Di dalam prinsip signaling, pembelajar akan belajar lebih baik ketika diberikan pada aspek penting dari materi multimedia. Nah, gitu teman-teman. Jadi ketika pop-up-nya diklik ketika buttonnya diklik akan keluar pop-up dan akan ada penjelasannya. Jadi tadi disampaikan bahwa prinsip signaling itu pembelajar akan lebih memahami ketika terdapat penekanan informasi. Nah, di sini ada dua gambar yang memperlihatkan tentang penerapan signaling yang benar gitu. Nah, di sini ada contohnya ya, kita bisa lihat. Nah, di sini ada bagian network and organ and tissues itu dikasih penekanan dengan stabilo seperti ini. Terus ada anak panah segala macam. Ini salah satu penerapan dari prinsip signaling gitu teman-teman. Ini juga kita bisa post di bagian atas pojok ini silang. Nah, seperti itu. Ini juga disediakan tentang materi tambahan juga untuk lebih memahami lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan. Oke, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, dan untuk kuisnya juga sama dengan bab 1 ya. Jadi nanti ada 10 soal, kemudian di sini juga ada waktunya juga. Seperti itu.
Ini juga mengharuskan nama, NIM, segala macam. Kita coba mengisi ya. Ini kita coba isi submit. Nah, nilainya 90. Keterangan bagus, nampaknya kamu sudah memahami materi bab 1. Ini kurang lebih sama dengan bab 1 sebelumnya ya. Oke, kita coba ke penugasan. Nah, ini penugasan ini berbeda tentunya ya, setiap bab berbeda. Tadi karena ini materinya tentang prinsip-prinsip ya dari multimedia. Jadi tugasnya itu berkaitan dengan prinsip-prinsip juga, namun berkelompok gitu ya. Kita lihat ketentuan tugasnya. Silakan membentuk kelompok maksimal 3-5 orang. Kemudian carilah contoh media pembelajaran. Kemudian identifikasi beberapa prinsip seperti prinsip koherensi, redundansi, signaling, lalu presentasikan di depan kelas. Nah, kriteria penilaiannya juga ada. Ini lebih mengacu kepada presentasi ya, atau public speaking. Ini mengacu pada capaian pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya. Ini juga sama, ada ketentuan, misal tugasnya bersifat kelompok, kemudian ada informasi mengenai deadline pengumpulan, dan di sini juga ada format dari penugasannya. Jadi semua jelas terekam di sini, dan di sini juga ada button untuk upload tugas. Tugas konsepnya sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita akan dialihkan ke pengumpulan tugas 2. Nah, ini contohnya misalkan udah ada yang mengumpulkan nih. Nah, pengumpulan tugas bab 2 gitu. Nah, ini contohnya kan presentasi gitu ya. Nah, ini ada karena PPT atau PDF. Nah, ini ada yang mengumpulkan format presentasi. Gitu, teman-teman. Untuk di bab 2. Oke, jadi nanti presentasinya modelnya di kelas ya. Jadi di website ini hanya untuk sebagai wadah yang sudah saya sampaikan tadi, sebagai wadah, sebagai pendamping ya untuk media pembelajaran si pengajarnya gitu. Di sini ada juga tempat pengumpulan, jadi nanti dosen atau pengajar atau guru itu bisa melihat daftar kelompok yang sudah mengumpulkan tugasnya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba bab 3 ya, mengenai jenis materi multimedia. Kita klik di sini, sama ya, menunya sama, ada materi, ada kuis, ada penugasan. Kita coba materinya, kita lihat. Kita baca dulu jenis materi multimedia ya. Kita tahu ada teks, kemudian gambar, animasi, video. Jadi ini di sini juga saya sertakan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing media, sehingga harapannya ketika mahasiswa ingin membuat media pembelajaran dapat mempertimbangkan dengan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing media. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini juga saya sertakan tentang gimana cara menerapkan jenis-jenis materi multimedia untuk pembelajaran. Nah, ini juga terdapat poster dan infografis teman-teman untuk mempermudah dan untuk perbacaan biar lebih enak dilihat dan tidak membosankan. Jadi bentuknya tidak hanya teks namun juga ada gambarnya. Sini ada menerapkan prinsip gimana, satu misalkan analisis kebutuhan, kemudian yang kedua konsistensi desain, ini juga penting ya untuk menerapkan prinsip pra-pelatihan, kemudian yang ketiga penekanan informasi penting, kemudian yang keempat ada redundansi yang bijaksana, interaktivitas ini juga penting ya teman-teman, kemudian yang keenam ada uji coba dan evaluasi, untuk mengevaluasi dan untuk memperbaiki media pembelajaran yang sudah dibuat agar lebih baik lagi ke depannya. Kemudian untuk kuis ini juga kurang lebih sama dengan model-model sebelumnya ya. Jadi ada 10 soal, kemudian ada waktunya juga sama 1 jam. Di sini mahasiswa juga harus mengisi nama, NIM. Kemudian di sini ada untuk soal misalkan ada 10 ya, dan jadi keputusannya sama. Jika nilainya lebih dari 70, maka dapat keterangan yang bagus gitu. Nilai Anda bagus, kemudian ketika kurang dari 70, ada keterangan yang menyatakan bahwa pembelajar harus mengulang ataupun harus mempelajari kembali materi yang sudah ada atau materi yang sudah dijelaskan, seperti itu. Kita coba, kita ini asal ya teman-teman. Kita aja.
Kita asal aja. Ini coba. Nah, ini nilainya 50. Skornya 5. Benernya 5 dari 10 soal. Keterangannya, nilai kamu belum optimal. Kamu perlu belajar lagi. Seperti itu. Jadi nanti kembali ke materi dan kembali untuk belajar. Seperti itu, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu media pembelajaran yang sudah saya buat untuk pembelajaran berbasis multimedia ini. Selamat datang di website pembelajaran. Di sini, kita akan belajar prinsip pra-pelatihan dalam pembelajaran berbasis multimedia. Jadi di sini saya coba menerapkan benar-benar multimedia ya. Jadi tidak hanya fokus kepada materinya. Jadi saya tekankan ada ilustrasi, kemudian ada sound, kemudian ada button-button yang tampak 3D gitu ya untuk meningkatkan minat dan mood si pembelajar. Oh ya, kita juga belum mendemokan yang logout ya. Saya coba logout. Nah, tadi kan tidak, kita coba klik iya. Nah, maka akan dialihkan ke halaman awal, ke halaman indeks. Nah, itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.